Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kita akan membahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita masuk gerak lurus, apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Di sini ada besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Sedangkan kalau perpindahan yaitu perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Di sini contohnya ada sebuah mobil jalan dari titik A ke titik B, kemudian dari titik B ke titik C. Jadi untuk jarak, kan tadi jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Jadi seluruhnya total jaraknya. Jadi AB berapa ditambah B ke C-nya itu berapa, tinggal dijumlahin. Sedangkan untuk perpindahan itu kan perubahan posisi. Nah, jadi antara akhir sama yang awalnya aja. AB dikurangi BC, jadi selisihnya gitu. Selanjutnya ada lagi contoh, misalkan Bu Ana jalan ke arah timur sejauh 50 meter. Kemudian balik lagi ke arah barat sejauh 30 meter. Jadi untuk jaraknya gimana tadi? Berarti 50 ditambah 30 sama dengan 80. Sedangkan untuk perpindahan berarti 50 dikurangi 30 jadinya 20 meter. Selanjutnya yang kedua ada kelajuan. Kelajuan itu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, rumusnya V sama dengan X per T. Jadi karena jarak yang ditempuh berarti total ya, X1 plus X2. Jadi jarak pertama, jarak kedua, terus per T2 dikurangi T1. Jadi T yang kedua dikurangi T1. T itu waktu. Yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan itu perpindahan persatuan waktu. Jadi V sama dengan delta X per delta T. Delta itu kayak segitiga ya bentuknya. Itu menunjukkan perubahan. Jadi perubahan X dan perubahan T. X tadi perpindahan, T-nya waktu. Jadi X2 dikurangi X1, T2 min T1. Selanjutnya yang keempat ada percepatan atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Rumusnya A itu percepatan sama dengan delta V per delta T. Delta tadi perubahan jadinya V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Pada gerak lurus, di sini ada dua macam ya. Yang pertama ada gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kelajuannya tetap. Nah, di sini pada GLB, yang pertama ada kecepatannya V0 itu sama dengan V tetap atau konstan. Selanjutnya yang kedua ada percepatan. Percepatan itu kan tadi A, berarti A-nya sama dengan 0. Terus yang ketiga ada delta X sama dengan Vt atau X sama dengan X0 plus Vt. Nah, ini persamaan yang ada di GLB. Selanjutnya ada V sama dengan S per T. V itu kecepatan, satuannya M per S atau meter per second. S itu perpindahan, satuannya meter, dan T itu waktu, satuannya second. Nah, di sini ada grafik pada GLB. Ada grafik kecepatan terhadap waktu. Yang di atas V, nah yang sumbu X-nya itu T, jadi terhadap waktu. Nah, kan tadi V0 itu V tetap, jadi garisnya lurus ya di tengah. V sama dengan V0 sama dengan tetap atau konstan. Selanjutnya ada grafik satu lagi, grafik S terhadap T. Jadi S itu tadi perpindahan, T-nya waktu. Nah, ini untuk konstannya jadi miring karena di sini grafiknya S terhadap T. Selanjutnya ada menentukan perpindahan dari grafik kecepatan terhadap waktu. Di sini kan ada grafik atasnya kecepatan terhadap waktu, berarti yang bawahnya itu waktu atau T. Terdiri dari daerah yang berbentuk bisa persegi, segitiga, ataupun trapesium. Nah, di sini ada trapesium. Jadi kita tinggal nyari luasnya aja. Nah, kan rumusnya delta X sama dengan luas daerah di bawah grafik V terhadap T. Jadi, kita tinggal lihat aja di situ grafiknya. Kan bentuknya trapesium, jadi kita tinggal nyari luas trapesium itu.
Nah, di sini ada contohnya. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Jarak yang ditempuh selama 17 second adalah titik-titik. Nah, jadi kita lihat lagi ke gambar yang sebelah. Nah, di situ kan bentuknya trapesium. Berarti kita tinggal nyari luasnya trapesium. Kan di situ jaraknya yang ditempuh 17 second kan. Berarti yang garis sumbu X-nya itu kan sampai 17, berarti ya trapesiumnya sampai nilai yang ke-17 itu titiknya. Nah, luas trapesium itu apa? Luasnya masih ingat nggak? Luas trapesium itu setengah dikali bagian bawah ditambah bagian atas tuh garisnya ya, terus dikali T tinggi. Nah, jadi untuk ini setengah dikali AD, AD-nya itu titik yang A sampai D itu berapa, ditambah titik B sampai C itu berapa. Terus dikali sama tingginya. Tingginya itu tinggi trapesium. Kita langsung masuk ke rumusnya. Setengah, AD-nya itu kan titik A ke D itu 17. Jadinya 17. Terus untuk BC dari 10 ke 15 kan ya? 15 dikurangi 10 berarti 5. Berarti 17 ditambah 5. Terus dikali sama T. T-nya tinggi trapesium tuh di sebelah kiri. Berarti 5. Jadi setengah 17 ditambah 5 dikali 5. Nah, 17 tambah 5-nya itu duluin. 17 tambah 5 sama dengan 22 kan? Nah, udah 22 dibagi 2 itu 11. 11 dikali 5, 55 meter. Jadi jawabannya 55 meter. Jadi gampang ya, tinggal nyari luasnya aja, tergantung bentuk yang ada di grafiknya. Kalau di grafiknya segitiga aja, kita tinggal nyari luas segitiga itu apa. Nah, kan di grafik itu trapesiumnya bisa segitiga, bisa persegi, bisa segitiga lagi. Boleh nyarinya kalau misalkan mau 3 kali. Luas segitiga dulu, luas persegi, sama luas segitiga yang satunya. Gak apa-apa, tapi pastikan nilainya sama ya. Hasilnya pasti sama, 55 meter. Jadi terserah kalian mau jadiin 3 boleh, langsung trapesium, semuanya itu boleh. Selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, yaitu gerak suatu benda yang mengalami percepatan tetap. Jadi V-nya itu berubah dan A-nya itu percepatannya itu konstan atau tetap. Kan kalau tadi GLB itu si V-nya ya yang tetap. Nah, ini A-nya atau percepatannya yang tetap. Nah, di sini ada persamaannya. Yang pertama ada VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua ada S sama dengan V0T plus setengah AT. Yang ketiga ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi VT itu kecepatan akhir, satuannya meter per second. Yang kedua ada V0 kecepatan awal, satuannya juga meter per second. Terus A itu tadi percepatan, satuannya meter per second kuadrat. T itu waktu, satuannya second. Dan S itu perpindahan atau satuannya meter. Nah, di sini juga ada grafiknya. Pada grafik pertama yaitu percepatan terhadap waktu atau A terhadap T. A-nya kan di atas tuh, satuannya M per S kuadrat. Terus untuk bawahnya itu T atau waktu, satuannya second. Nah, jadi kalau misalkan ini kan sama aja ya kayak tadi ya, ada yang lurus, ada yang miring. Jadi kita tinggal lihat aja si atasnya itu. Kalau yang A terhadap T tapi lurus, itu berarti si A-nya yang konstan, yang di atasnya itu yang konstan. Terus kita lihat sebelahnya, itu V terhadap T. Jadi yang ke atas itu V, sumbu X-nya T. Terus kan sama kayak tadi, kalau tadi itu V terhadap T-nya lurus kan ya, karena V-nya konstan. Nah, ini miring. Ingetin kalau V-nya di atas tapi miring, itu punya LB, jadi A-nya tetap konstan. Selanjutnya ada S terhadap T tapi ini melengkung. Nah, jadi sama aja A-nya tetap atau konstan. Ini ada contoh soal G. Yang pertama ada mobil bermassa 400 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 72 km per jam. Setelah menempuh jarak 100 meter, kecepatan mobil menjadi 108 km per jam. Waktu tempuh mobil adalah titik-titik. Nah, di sini ada pilihan gandanya ya, 1 second, 2 second, 3 second, sampai 5 second. Nah, yang diketahui yang pertama ada mobil bermassa, berarti M-nya sama dengan
400 kg. Selanjutnya, kecepatan awal 72 km per jam. Berarti kecepatan awal itu apa tadi? V0 kan? Nah, V0 sama dengan 72 km per jam. Karena pada kecepatan itu satuan internasionalnya kan meter per sekon. Nah, diubah dulu. Kilometer per jam diubah menjadi meter per sekon. Kilometer ke meter kan dikali 1000. Nah, untuk jam, detik, atau sekon itu berarti 3600. Jadi, 72 dikali 1000 dibagi 3600, yaitu sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya, setelah menempuh jarak 100 meter, berarti S ya. S-nya sama dengan 100 meter. Terus, kecepatan mobil menjadi. Nah, menjadi berarti itu V yang kedua atau V yang terakhir. Jadi VT ya sama dengan 108 km per jam. Nah, ini juga masih kilometer nih. Diubah dulu. Berarti kayak tadi ya. 108 dikali 1000 dibagi 3600. Jadi 30 meter per sekon. Nah, sudah semuanya. Waktu tempuh mobil adalah titik-titik. Waktu berarti T-nya. Berarti ditanya itu T atau waktu. Nah, jawab pakai rumus yang mana kira-kira? Kan kita cari waktunya. Ada rumusnya tadi kan VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, VT-nya ada, V0-nya ada, A-nya ada nggak? A-nya nggak ada. T-nya ntar dicari. Nah, kita cari dulu si A-nya. Carinya pakai rumus satunya nih. Ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Jadi kita masukin dulu VT-nya. Tadi kan VT-nya udah diubah tuh jadi 30. 30 kuadrat sama dengan V0-nya 20 kuadrat ditambah 2AS. A-nya kan belum ketemu, tulis aja A. S-nya tadi 100, ditulis 100. 30 kuadrat berarti 30 kali 30 yaitu 900. Sama dengan 20 kuadrat berarti 400 ditambah 2A kali 100. Jadi 2 kali 100 aja berarti 200A. Terus bawahnya, nah itu kan 400 bisa pindah ke kiri. Pindah ke kiri ya. Jadi 900 dikurangi 400 sama dengan 200A. Nah, 900 dikurangi 400 itu 500 sama dengan 200A. A-nya yaitu 500 per 200. Selanjutnya, 0 dicoret, ada 2 di atas, 2 di bawah. Jadi A sama dengan 5 per 2 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya kan udah ketemu. Masukin ke rumus yang tadi, VT sama dengan V0 plus AT. Jadi VT-nya ada tadi 30 sama dengan V0-nya 20 ditambah AT. A-nya kan baru kesan ketemu tuh, 2,5. Nah, T-nya yang dicari tadi. Jadi, VT sama dengan V0 plus AT. 30 sama dengan 20 ditambah 2,5 kali T. Karena 20-nya pindah ke kiri jadi minus ya. Jadi 30 min 20 sama dengan 2,5 T. 30 dikurangi 20 yaitu 10 sama dengan 2,5 T. T sama dengan 10 per 2,5 yaitu 4 sekon. Nah, jadi jawabannya yaitu 4 sekon atau 4 detik. Jawabannya D. Selanjutnya ada gerak jatuh bebas, yaitu gerak jatuh benda dengan sendirinya mulai dari keadaan diam atau V0 sama dengan 0 dan selama gerak jatuhnya hambatan udara diabaikan. Sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Nah, di sini ada rumusnya. Kita lihat yang awal dulu nih. VT sama dengan V0 plus GT. Jadi, karena V0-nya tadi kan lihat dari penjelasannya, yaitu keadaan diam atau V0 sama dengan 0. Jadi, kecepatannya itu nggak ada atau 0. Nah, kan di sini rumusnya ada V0. Jadi, karena 0 ya udah, anggap aja nggak ada. Karena nilainya 0 kan nggak ada ya. Jadi VT-nya sama dengan GT. Terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Karena V0 ada lagi nih, dianggap 0. Jadinya VT kuadrat sama dengan 2GH. Selanjutnya ada H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. V0-nya nggak ada lagi, karena T kali 0 udah pasti 0 ya.
Jadi kita ambil yang sebelah kanannya aja tuh, yang nggak ngaruh V0-nya, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. VT itu tadi kecepatan setelah T detik atau yang akhir, kecepatan akhir. V0 itu kecepatan awal, T itu waktu, G itu gaya gravitasi, dan H itu ketinggian. Nah, di sini ada gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Rumusnya sama kayak tadi. Jadi VT sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH, untuk H-nya V0T min setengah GT kuadrat. Nah, kalau gerak vertikal ke bawah sama kayak tadi, tapi V0-nya enggak 0 ya. Jadi VT sama dengan V0 plus GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, dan H-nya sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah itu sama aja rumusnya. Bedanya di plus minusnya aja. Kalau yang ke atas itu min, kalau yang ke bawah itu plus. Oke, selanjutnya contoh soal lagi. Contoh soal gerak vertikal ke atas. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Tentukan waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kan kalau kita misalkan lempar bola ke atas. Nah, kalau sampai atas banget, misalkan tinggi maksimumnya, kan si bola itu pasti nggak ada kecepatan kan, malah diem gitu. Jadi kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Sedangkan kecepatan awal kan ada kan, kita ngelempar ke atas tuh, nah itu kecepatan awalnya. Untuk kecepatan akhir, yaitu pas si bola itu sampai titik maksimum. Pakai rumusnya yaitu VT sama dengan V0 min GT. Karena VT-nya itu 0, kita tulis saja 0 sama dengan V0 min GT. Nah, jadi min GT-nya pindah ke kiri, jadinya GT sama dengan V0 atau V0 sama dengan GT. Karena kita nyari T-nya, rumusnya berarti T sama dengan V0 per G. V0-nya tadi berapa? Kecepatan awalnya 10 per G. G itu apa? Percepatan gravitasi. Jadi kalau untuk G itu nilainya 9,8 atau 10. Jadi kalau misalkan di soalnya tidak diketahui, jadi udah pasti G itu 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Jadi 10 per 10 berarti 1. Jadi jawabannya waktunya itu 1 sekon. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama, Andi melempar bola ke atas dengan kecepatan 12 meter per sekon. Pertanyaannya, waktu yang dicapai bola untuk mencapai tinggi maksimum. Dan yang kedua, berapa tinggi yang dicapai oleh bola? Andi melempar bola ke atas. Nah, ini berarti vertikal ke atas, melempar bola ke atas. Nah, terus di sini yang kedua ada bola bermassa 0,1 kg dilepas dari ketinggian 5 meter. Jika G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah adalah, ini dilepas dari ketinggian bolanya, berarti vertikal ke bawah. Kalian kerjakan soalnya, foto kirim ke Google Classroom. Oke, Ibu rasa cukup sekian. Semoga kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.